Abu Nawas dan muridnya yang tolol. Dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang sulit sekali menangkap pelajaran. Anak ini bernama Anas. Meskipun sudah berulang kali diterangkan, Anas masih saja tidak memahaminya. Setelah Abu Nawas memberikan pelajaran, ia bertanya kepada Anas, "Anas, kau sudah paham belum?" Anas menjawab, "Belum, Tuan Guru." Abu Nawas pun menerangkan kembali pelajaran yang baru saja diterangkan. Lagi-lagi Anas masih juga tidak paham. Menyadari dirinya selalu mengecewakan sang guru, Anas memilih untuk meninggalkan majelis. "Hai Anas, kemarilah," cegah Abu Nawas. "Besok datanglah ke rumahku," kata Abu Nawas melanjutkan. Sebagai seorang guru, Abu Nawas sangat memahami perasaan muridnya, maka ia mengundangnya belajar secara privat. Pada keesokan harinya, mengajar secara privat pun mulai dilakukan. Berharap dengan cara seperti ini, Anas akan mudah memahami pelajaran. "Bagaimana Anas? Apakah kau sudah paham?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Guru, tapi saya belum paham," jawab Anas. Meski demikian, Abu Nawas tidak putus asa. Ia mencoba mencari tahu penyebab anak satu ini susah sekali menangkap pelajaran. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas menyuruh Anas untuk mengambilkan sandal. "Anas, ambilkan sandal saya," perintah Abu Nawas. Anas pun segera bangkit menuruti perintah gurunya. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, yang diambil Anas bukan sandal melainkan topi. Dan ketika disuruh mengambil topi, yang diambil adalah sandal. Dari situlah Abu Nawas mulai mengetahui bahwa cara mengajari Anas adalah dengan cara terbalik. Untuk meyakinkan dugaannya, Abu Nawas mencoba mengujinya dengan satu perintah. "Wahai Anas, padamkan lampu itu," kata Abu Nawas. Anas pun segera berdiri dan menyalakan lampunya. Ternyata dugaanku tidak keliru, pikir Abu Nawas. Sejak saat itulah Abu Nawas selalu mengajari Anas dengan perintah sebaliknya. Suatu ketika, Abu Nawas mengajak Anas pergi ke pasar untuk membeli sekarung tepung gandum. Karung tepung tersebut kemudian diletakkan di atas punggung keledai. Ketika menyeberangi sungai, karung tepung yang dibawa keledai melorot ke bawah dan hampir jatuh. "Hai Anas, karungnya mau jatuh ke air, tekan keras-keras ke bawah," teriak Abu Nawas. Abu Nawas berharap Anas akan berbuat sebaliknya, yaitu mengangkat kembali karungnya di atas punggung keledai. Tapi kali ini Anas justru melakukan sesuai apa yang diperintahkan gurunya. Karung itu ditekan keras-keras ke bawah hingga tenggelam ke dalam air. Walhasil tepung gandum yang dibelinya lenyap oleh air sungai. Abu Nawas pun merasa kecewa dengan perbuatan Anas tersebut. "Hai Anas, kenapa kau melakukan itu?" tanya Abu Nawas. "Bukankah itu yang Tuan Guru perintahkan?" balas Anas. "Tapi biasanya kan kamu berbuat sebaliknya," tanya Abu Nawas kembali. "Kalau saya angkat karung tepungnya, nanti keledainya yang tenggelam Tuan Guru. Kalau keledainya yang tenggelam, nanti saya diperintah untuk mengangkatnya. Saya kan masih kecil Tuan Guru, tenaga saya belum kuat untuk mengangkat keledai," jawab Anas. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas hanya bisa geleng-geleng kepala. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Jahil yang mulai gemar membuat syair memamerkan hasil karyanya dengan cara membacanya di hadapan orang-orang. Mungkin karena jiwa seninya sudah tinggi, hampir semua hasil karyanya sangat indah. Tak sedikit orang-orang yang mendengar puisinya selalu memuji akan syair-syair Abu Jahil.
Akhirnya, dalam waktu singkat, Abu Jahil dikenal sebagai pujangga baru. Bahkan, mereka mulai menganggap bahwa syair Abu Jahil lebih indah daripada syair-syair buatan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Jahil berangkat ke pasar. Seperti biasa, ia membawa serta hasil karyanya untuk dibaca di tengah-tengah pasar. Ketika ia membaca syair-syair tersebut, salah satu pemilik warung makan tertarik dengan puisinya Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, kemarilah," kata si pemilik warung. "Syairmu sangat indah. Bisakah kau membuatkanku syair tentang makanan istimewa yang aku jual?" tanya si pemilik warung melanjutkan. "Tentu saja bisa, tapi apa bayarannya untukku?" tanya Abu Jahil. "Kau tahu kan, sop kambing hidangan paling istimewa di warung saya. Buatkan aku syair tentang sop kambing. Nanti aku akan memberimu secara cuma-cuma," balas si pemilik warung. Mendengar hal itu, tiba-tiba terlintas di benak Abu Jahil akan sebuah ide. "Begini saja kawan, kita undang Abu Nawas. Suruh dia beradu syair denganku. Siapa yang syairnya paling bagus, maka dialah pemenangnya," usul Abu Jahil. Tapi bukankah belakangan ini Abu Nawas sudah jarang membuat syair? Mungkin dia akan sedikit kesusahan, dan tentulah kau yang akan jadi pemenangnya, ujar si pemilik warung. "Justru itu, ini adalah kesempatan yang tepat untuk mempermalukan Abu Nawas," timpal Abu Jahil. Maka pada hari itu juga si pemilik warung mengutus orang suruhan guna menjemput Abu Nawas di rumahnya. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang suruhan itu berkata, "Tuan Abu, Anda diminta datang ke tempat majikan saya." Abu Nawas bertanya, "Siapa majikanmu?" "Majikan saya adalah pemilik warung makan Tuan Abu," jawab orang tersebut. "Ada perlu apa? Kenapa tiba-tiba mengundangku?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya sendiri kurang tahu Tuan Abu," jawab orang itu. Karena penasaran, akhirnya Abu Nawas memenuhi undangan juragan pemilik warung. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Di sana ia melihat si pemilik warung sudah berdiri menunggunya bersama Abu Jahil. "Wahai Abu Nawas, Abu Jahil menantangmu beradu syair. Apa kau siap?" tanya si pemilik warung. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh langsung mengiyakan tantangan tersebut. "Tapi ada peraturannya Abu Nawas. Syair yang dibuat harus bertemakan tentang sop kambing di warung ini. Bagi siapa yang paling bagus syairnya, maka dialah pemenangnya. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah berupa hidangan sop kambing," kata si pemilik warung menjelaskan. Kemudian perlombaan pun dimulai. Abu Jahil mendapat giliran pertama. Dengan penuh penghayatan, Abu Jahil memuji akan kelezatan sop kambing lewat lantunan syair-syair indah. Orang-orang yang hadir berdecak kagum mendengarnya dan memuji akan kehebatan Abu Jahil. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. "Sebelum aku membacakan syair, bolehkah aku minta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu Abu Nawas?" tanya pemilik warung. "Kalau tidak ada sop kambing di hadapanku, aku susah membuat syair. Kalian sendiri kan tahu, belakangan ini aku disibukkan oleh pekerjaanku, sehingga tidak sempat membuat syair," ujar Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun disetujui. Si pemilik warung segera menghidangkan sop kambing tepat di hadapan Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas yang kebetulan sedang lapar langsung melahapnya sampai habis. "Alhamdulillah, ini lezat sekali," puji Abu Nawas. Setelah kenyang menghabiskan sop kambing, ia pun segera meninggalkan tempat tersebut.
Namun saat ia hendak melangkahkan kaki, Abu Jahil langsung menegurnya. "Hai Abu Nawas, mana syairmu? Kenapa kamu malah pergi setelah makan sop kambing?" tanya Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Hai Abu Jahil, ketahuilah, sebaik-baik pujian kepada hidangan adalah dengan memakannya, bukan dengan membuat syair tentangnya." Abu Nawas pun berlalu dari hadapan Abu Jahil. Sementara si pemilik warung malah tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia tanpa bersusah payah membuat syair, tapi ia bisa memakan sop kambing sampai kenyang. Kisah selanjutnya. Hari itu Abu Nawas sudah tidak nyaman duduk di warung tempat ia biasa nongkrong. Hal ini dikarenakan setiap Abu Nawas menikmati secangkir kopi di warung tersebut, beberapa orang yang duduk agak jauh di sebelahnya saling mengeluh dengan permasalahan yang dialaminya. Bukan masalah mengeluhnya yang Abu Nawas tidak suka, melainkan orang-orang tersebut cenderung menyalahkan pihak lain atas permasalahan yang dialaminya. Ada yang mengeluh gara-gara dia usahaku jadi gagal. Ada pula yang berkata, semenjak ada toko sebelah daganganku jadi sepi. Pada intinya, mereka enggan introspeksi diri. Mereka lebih suka menyalahkan pihak lain. Itulah kenapa sekarang Abu Nawas merasa tidak nyaman berlama-lama duduk di warung tersebut. Sebenarnya bisa saja Abu Nawas menegur orang-orang itu. Tapi kalau dengan cara langsung, itu tidak akan menyadarkan mereka. Justru akan membuat orang-orang tersebut marah kepadanya. Orang dirinya sendiri yang punya masalah, malah orang lain yang disalahkan. Geram Abu Nawas dalam hati. Lalu ia pun buru-buru meninggalkan warung tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya menyadarkan mereka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tampak tersenyum. Rupanya ia sudah mendapatkan ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, siang itu juga Abu Nawas langsung balik ke warung tersebut. Sesampainya di warung, Abu Nawas tampak seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ia berjalan mondar-mandir sambil menundukkan pandangannya. Melihat sikap Abu Nawas itu, orang-orang tersebut yang nongkrong di warung menghampirinya. Salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, apa yang sedang engkau lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari cincin yang jatuh." Karena merasa iba, mereka pun lalu membantu Abu Nawas mencarinya di sekitaran warung tersebut. Setelah sekian lama mereka mondar-mandir ke sana kemari, cincin belum juga ditemukan. Akhirnya salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya cincinmu itu kira-kira jatuhnya di mana?" Abu Nawas menjawab, "Seingat saya sih cincin itu jatuh di dalam rumah." Mendengar jawaban Abu Nawas, seketika itu orang-orang tersebut yang sedang ikut membantu mencari cincinnya mendadak langsung berhenti. Bahkan tak sedikit dari mereka yang merasa marah dan langsung kembali duduk di warung. "Ya Abu Nawas, jika cincinmu jatuh di dalam rumah, ngapain kamu mencarinya di luar rumah?" ucap salah satu dari mereka dengan agak emosi. Akan tetapi Abu Nawas tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia lalu menghela nafas dan segera memberikan jawaban kepada mereka. "Wahai saudara-saudaraku, bukankah kita sering melakukan itu? Terkadang ketika kita kena masalah, bukannya introspeksi ke dalam, tapi malah mencari penyebabnya di luar. Bahkan kita menyalahkan pihak lain saat ditimpa masalah dan menjadikan orang-orang di luar kita sebagai penyebabnya." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka pun salah tingkah menahan malu. Mereka tahu bahwa ucapan Abu Nawas tersebut menyindir mereka, namun dengan cara yang halus.
Mereka pun akhirnya menyadari untuk apa menyalahkan orang lain atas kegagalan atau permasalahan yang mereka alami. Lebih baik berbenah diri dan bangkit hadapi masalah. Selesaikan masalah dan jangan lupa berdoa meminta pertolongan Allah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, maka diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Berapa jumlah rakyat kita yang masih hidup dalam kemiskinan? Tanya Baginda Raja kepada Menteri Ekonomi. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda kemudian memberi perintah. Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan. Titah Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, jawab sang menteri. Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta? Tanya Baginda Raja kembali. Maaf Paduka yang mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan saya akan mendata semua warga kita yang buta. Jawab sang menteri. Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya. Maka Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas negara untuk kamu, jawab Baginda Raja. Daulat Baginda, kiranya tugas apakah yang akan Paduka berikan kepada saya? Tanya Abu Nawas kembali. Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta. Titah Baginda Raja. Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda. Balas Abu Nawas. Minggu depan saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum, ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dalam waktu sehari ia bisa mendatanya, mengingat kota Baghdad wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau karena ini sudah menjadi titah Baginda, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya. Maka pulanglah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otaknya agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia sampai tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda Raja, gampang dipikirkan nanti, ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut. Pelepah kurma yang besar itu lalu dibawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang berlalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Tanya salah satu warga keheranan. Apa kamu buta? Ini pelepah kurma, jawab Abu Nawas. Iya, aku tahu. Maksud saya, untuk apa kau membawanya? Tanya warga itu kembali.
Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas hanya diam saja. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya prajurit tersebut. "Apa kamu buta? Saya bawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja, Abu Nawas mau menghadap." Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Paduka yang mulia, saya sudah tahu jumlah orang buta yang ada di negeri Baginda," ucap Abu Nawas. "Berapa jumlahnya?" tanya Baginda Raja. "Jumlahnya 57 termasuk Baginda," jawab Abu Nawas. "Termasuk saya? Kenapa kamu mengatakan saya buta, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tadi waktu saya kemari, banyak yang bertanya, 'Abu Nawas, apa yang kau bawa?' Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55. Lalu prajurit di depan istana juga bertanya hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56. Dan tadi Baginda juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57. Mereka semua itulah adalah orang-orang buta," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh, memangnya kenapa? Ada yang salah dengan pertanyaan saya?" tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas menjawab, "Sama sekali tidak salah Baginda. Tapi apakah Baginda tidak melihat apa yang saya bawa ini kan pelepah kurma? Kenapa Baginda masih saja bertanya? Berarti Baginda matanya buta," tutur Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja supaya meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. "Hai Tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan," kata si pemuda. "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. "Kapankah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dia dapat menikmati tidur padahal ia sudah bangun?" tanya pemuda itu kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab, "Kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur." Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas terbengong mendengar jawaban pemuda itu.
Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu, Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian, datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya itu. Ini orang rakus sekali, hampir semua hidangan dimakannya, gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam, Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. "Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kamu berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus. Karena itu kuberi minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Sementara kawannya itu langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Abu Jahil belum kapok lawan Abu Nawas. Di dalam hidup kita, perjalanan tidak akan selalu lurus dan mulus. Terkadang banyak sesuatu yang terjadi di luar nalar, entah sesuatu yang menyenangkan bagi kita atau sesuatu yang membuat kita benci. Kita semua tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang akan terjadi. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kita bisa mengontrol respon kita terhadap sesuatu. Jadikan sesuatu yang tidak kita sukai menjadi senjata untuk kita. Tentang membalikkan keadaan, kita semua sudah tahu jagonya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Sepertinya Abu Nawas selalu menang dalam setiap tantangan atau masalah-masalah yang ia hadapi. Bukan semata-mata karena masalahnya ringan, tapi karena Abu Nawas memang cerdik dalam merespon masalah yang datang kepadanya. Seperti pada kisah kali ini, alih-alih marah karena dikatain dengan kata-kata kotor, Abu Nawas malah menjadikan kata kotor itu sebagai senjata untuk melawan balik. Berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialaminya, yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. "Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas saja? Dia kan cerdik dan pintar, pasti ada solusi untuk permasalahanmu," kata salah satu kawan Abu Nawas. "Justru itu, tujuanku ke sini memang untuk menemuinya. Tapi kok dia belum datang juga ya?" balas Abu Jahil. "Tunggu saja sebentar, nanti dia juga pasti ke sini," timpal kawan lainnya. Benar saja. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas. "Nah, itu dia orangnya sudah datang," seru mereka kepada Abu Jahil.
"Wah, ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku ya?" tanya Abu Nawas. "Iya nih Abu Nawas, tuh Abu Jahil, katanya lagi ada masalah. Barangkali kau bisa membantunya," jawab mereka. "Apa benar Abu Jahil?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Iya Abu Nawas, aku datang ke sini memang untuk minta bantuanmu," jawab Abu Jahil. "Oh, memang apa masalahmu?" tanya Abu Nawas kembali. Abu Jahil kemudian menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. "Baiklah Abu Jahil, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, maaf aku nggak bisa," ucap Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Abu Jahil terlihat gembira, karena ia yakin dengan bantuan Abu Nawas pasti masalahnya akan selesai. "Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya," balas Abu Jahil. Singkat cerita, pada keesokan harinya dengan penuh harapan Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore dan Abu Nawas masih belum juga datang, hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. "Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Sudah sore begini tapi belum datang juga." Akhirnya ia pun memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Tapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol karena ia merasa telah dibohongi oleh Abu Nawas. Dengan penuh kedongkolan, ia menulis pada secarik kertas dan menempelkannya di pintu rumah Abu Nawas. Tulisannya berbunyi, "Orang bodoh." Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil, "Gimana Abu Jahil, apa sudah beres masalahmu?" Abu Jahil pun menjawab, "Apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian," ujar Abu Jahil. "Enggak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak ke sini. Kirain dia ke rumahmu," jawab mereka. "Ah, emang dasar kurang ajar, bikin emosi aja. Tadi aku tempeli tulisan di rumahnya," kata Abu Jahil. "Tulisan? Tulisan apa Abu Jahil?" tanya mereka. Abu Jahil kemudian menjawab, "Aku tulis orang bodoh. Aku tempelin di pintu rumahnya." "Waduh, jangan begitu Abu Jahil. Nanti kalau Abu Nawas marah gimana? Bisa aja kan karena dia lupa Abu Jahil," kata kawan-kawan Abu Nawas. Biar mikir dia. Orang ditungguin malah pergi entah kemana," jawab Abu Jahil dengan emosi. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan tergopoh-gopoh. "Aduh, maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku diundang Baginda Raja. Jadinya aku buru-buru ke istana sampai aku lupa datang ke rumahmu," kata Abu Nawas. "Oh begitu ya, lalu bagaimana kok sekarang kamu bisa ingat dengan janjimu?" tanya Abu Jahil dengan kecewa. "Ya tadi waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku," jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang ada di situ pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil langsung pergi dari situ dengan menahan rasa malu. Balap baca Al-Quran. Alkisah, pada suatu hari
Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi negeri Baghdad. Pesta tersebut dipersembahkan untuk seluruh rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya. Para pejabat istana dan rakyat jelata membaur menjadi satu tanpa memandang status sosial. Mereka duduk bersama di tempat yang sama dan makan di meja yang sama. Suasana semarak dan gegap gempita tampak dirasakan oleh seluruh masyarakat Baghdad. Baginda Raja pun ikut larut dalam kebahagiaan rakyatnya. Di tengah-tengah ramainya acara berlangsung, Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Wahai seluruh rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Dan untuk menambah semaraknya acara, aku akan membuat sayembara dengan hadiah uang yang banyak." Salah satu orang yang hadir bertanya kepada Baginda Raja, "Sayembara apa, wahai Paduka yang mulia?" Baginda Raja pun menjawab, "Sayembaranya adalah mengaji Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat menghatamkan Al-Quran, maka dialah pemenangnya." Kemudian salah satu warga yang lain kembali bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara itu hanya berlaku untuk pejabat istana atau berlaku untuk siapa saja?" tanya salah satu rakyatnya. "Semua orang boleh mengikutinya, tidak ada pengecualian. Bagi yang mau ikut sayembara, nanti sehabis sholat Isya, sayembara akan langsung dilaksanakan," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, semua rakyat antusias untuk mengikuti sayembara. Dan singkat cerita, setelah mereka melaksanakan sholat Isya berjamaah, seluruh rakyat berkumpul di halaman luas di depan istana. Mereka pun mulai membaca Al-Quran dari juz pertama, yaitu surat Al-Baqarah. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia heran kenapa banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Ia pun lalu menghadap Baginda Raja. "Ada apa ini Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Loh, kamu tidak tahu Abu Nawas? Aku sedang mengadakan sayembara. Barang siapa yang paling pertama khatam Al-Quran, akan aku beri hadiah uang yang banyak," jawab Baginda Raja. "Oh, pantesan. Bolehkah hamba ikut sayembara itu, Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu boleh, Abu Nawas. Tapi apa kamu yakin kamu bisa menang? Sementara mereka yang sedang mengaji sudah sampai juz 5. Kata Baginda Raja balik bertanya. "Insya Allah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun dipersilahkan mengikuti sayembara. Tapi bukannya mengambil kitab Al-Quran, Abu Nawas malah mengambil makanan yang sudah tersedia di ruangan istana. Setelah selesai makan dan minum, Abu Nawas duduk istirahat sambil mengamati orang-orang yang sedang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Melihat hal itu, Baginda Raja menegurnya. "Hei Abu Nawas, malam sudah semakin larut. Kenapa kau tak bergegas membaca Al-Quran? Kamu jadi ikut sayembara apa tidak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya ikut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ketika dirasa istirahatnya sudah cukup, Abu Nawas mengambil wudhu dan mengambil kitab Al-Quran yang sudah disediakan. Baru beberapa menit membaca Al-Quran, tiba-tiba Abu Nawas berteriak lantang, "Wahai Paduka yang mulia, Alhamdulillah saya sudah khatam. Jadi sayalah pemenangnya." Mendengar hal itu, para peserta lain terkejut dan tak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja.
Itu tidak mungkin Paduka yang mulia. Abu Nawas pasti bohong. Kami yang membacanya sehabis sholat Isya saja baru sampai juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru saja datang dan baru mulai membaca Al-Quran, tiba-tiba sudah khatam dalam waktu yang sangat singkat? Protes salah satu peserta yang diiyakan oleh peserta lainnya. Bagaimana Abu Nawas? Mereka semua tidak percaya sama kamu, termasuk aku. Apa buktinya kamu sudah mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat? Tanya Baginda Raja heran. Oh, itu saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan itu sebagai bukti kalau saya sudah mengkhatamkan Al-Quran, jawab Abu Nawas. Kenapa bisa begitu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Bukankah Paduka sudah tahu, di dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, membaca 1 kali surat Al-Ikhlas sama seperti membaca 1/3 dari kitab Al-Quran. Kalau dibaca sampai 3 kali, berarti sama seperti membaca seluruh Al-Quran. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua peserta yang ikut sayembara hanya bengong dan tak bisa membantah. Sementara Baginda Raja kagum dengan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawaslah yang dinobatkan sebagai pemenang untuk membawa hadiah dari Baginda Raja. Kasihan Kuli Panggul. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk belanja kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati persediaan barang-barang di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih barang-barang kebutuhannya di pasar. Barang-barang belanjaannya yang sudah selesai dibayar, satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang. Saking asyiknya belanja, tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Karena terlalu banyak, Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya. Ia pun berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri mencari seorang kuli panggul, hingga pada akhirnya pandangannya tertuju pada seorang laki-laki yang berbadan kekar dan tegak. Ia berpikir orang tersebut pastilah kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. "Hei kamu, kemarilah. Tolong bawakan belanjaanku, nanti kamu akan aku beri upah," ucap Abu Nawas. "Baik Tuan," balas orang tersebut. Abu Nawas pun lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan mendahului si kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asyik berjalan dengan santai sampai ia tak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur membawa keranjang penuh belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhannya sehari-hari. Dan saat ia sedang asyik memilih, salah satu kawannya menghampiri. "Abu Nawas, aku tadi melihat orang yang mencuri belanjaanmu minggu lalu," kata kawannya kepada Abu Nawas. "Wah, mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia yang di sana. Ayo kita tangkap dan suruh dia ganti rugi," ajak kawannya.
Yang membuat kawannya heran adalah Abu Nawas justru berlari dan bersembunyi di sebuah warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya. Ia bersembunyi di sana sampai si kuli panggul pergi meninggalkan pasar. Barulah setelah itu Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dengan membuang nafas yang lega. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu malah bersembunyi?" tanya kawannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu kan sudah membawakan keranjang bawaanku selama seminggu, sedangkan aku belum sempat memberinya upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuan dia ke pasar untuk mencariku. Makanya aku bersembunyi," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu pun berlalu meninggalkannya sambil berkata, "Ih, kamu memang aneh Abu Nawas."